akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengaji bab fima yahrumu 'alal muhditsi, atau larangan bagi seseorang yang tidak memiliki wudu. Dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Tapi sebelum kita mengkaji kitab ini, mari kita hadiahkan membaca surat Al-Fatihah ila hadarati al-muallif hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhditsi. Fasal di mana dilarangnya seseorang dalam keadaan berhadas. Man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a. Barang siapa yang telah kehilangan wudunya, maka dia diharamkan atas 4 perkara. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Nah, jadi 4 perkara ini adalah yang pertama salat, lalu tawaf, dan massul mushaf. Jadi dia menyentuh mushaf, dan yang keempat dia membawa mushaf itu. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Dan juga diharamkan bagi orang yang junub atau yang sedang berhadas sedang 6 perkara. Yang pertama as-salatu wa tawaf wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qiraatul Qur'an. Jadi yang pertama yang dilarang bagi orang yang sedang berhadas sedang atau orang yang sedang dalam keadaan junub, pertama salat. Lalu dia diharamkan juga untuk tawaf. Wa masul mushaf, dia menyentuh lembaran dari mushaf. Dan yang keempat, wa hamluhu, membawa mushaf itu sendiri. Wal lubthu fil masjidi, jadi dia berdiam diri di masjid. Dan yang terakhir, wa qiraatul Qur'an, dilarang baginya untuk membaca Al-Quran. Wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya'a. Dan diharamkan bagi orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid ataupun nifas, 10 hal perkara. Yang pertama as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qiraatul Qur'ani wa shaumu wa talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Jadi 10 macam hal bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan hadas besar atau wanita yang sedang dalam keadaan haid maupun nifas, itu 10 perkara. Yang pertama salat, kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf, dia menyentuh Al-Quran, yang keempat wahamluhu, dan membawa Al-Quran itu, wal lubthu fil masjidi, dan dia stay atau dia iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa shaumu, dia dilarang juga untuk berpuasa, wa talaqu, dia dilarang untuk melakukan perceraian, wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, dan juga dilarang baginya berjalan di masjid apabila ia takut akan menodai masjid itu dengan darahnya. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan juga bercumbu rayu dengan suaminya di antara pusar dan juga lututnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Jadi fima yahrumu 'alal muhditsi. Apa sih
yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang berhadas. Nah, berhadas ini teman-teman ada 3. Hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Hadas kecil apabila seseorang telah kehilangan wudhunya. Jadi dia diwajibkan untuk wudhu lagi. Nah, sedangkan hadas sedang ketika seseorang itu diwajibkan baginya untuk mandi seperti orang yang sedang junub. Nah, sedangkan yang ketiga adalah yang besar. Kalau yang besar itu seperti wanita yang sedang haid, yang sedang nifas. Nah, maka baginya itu dilarang 6 perkara ini. Yang pertama itu bagi orang yang kehilangan wudhunya, dia diharamkan 4 perkara. Jadi bukan hanya orang yang sedang wudhu, lalu orang yang sedang kehilangan dan diwajibkan baginya mandi. Bagi mereka semua itu dilarang. Bagi orang yang sedang berhadas sedang, hadas kecil maupun hadas besar, dilarang bagi mereka itu tiga macam hal yang sama. Bahkan 4 teman-teman. Yang pertama itu sholat. Sholat itu tidak diperbolehkan karena sholat itu harus dalam keadaan suci. Jadi maupun dia sedang dalam keadaan hadas kecil, besar maupun hadas sedang, tidak diperbolehkan sholat. Begitu pula dengan yang kedua, tawaf. Tawaf itu tidak diperbolehkan bagi ketiga orang yang sedang dalam keadaan hadas tersebut. Ketiga ini tawaf kenapa tidak diperbolehkan? Karena tawaf itu sama seperti sholat dalam keadaan kita harus suci. Bedanya kalau orang lagi sholat itu tidak boleh berbicara, sedangkan orang kalau dalam keadaan tawaf boleh berbicara asalkan pembicaraannya hal-hal yang baik-baik saja. Nah, yang ketiga yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh mushaf. Jadi yang pertama itu menyentuh mushaf. Mushaf itu sendiri apa? Nah, ternyata mushaf adalah lembaran yang memang kita niatkan ketika menulisnya itu untuk belajar. Menulis dari ayat-ayat Al-Quran. Baik itu sedikit maupun banyak. Dan kita niatkan untuk tadarus, untuk belajar di rosah. Nah, mau ditulisnya itu di kertas, di kayu, atau di pelepah, di bambu, itu semuanya sama. Bisa disebut dengan mushaf. Maka tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya dengan sengaja. Nah, selanjutnya wahamluhu. Jangankan yang memang kita itu membawanya. Menyentuhnya aja tidak diperbolehkan. Apalagi membawanya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membawa Al-Quran itu dengan sengaja. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya bagi yang sedang berjunub dan juga dalam keadaan haid tidak diperbolehkan al-lubsu fil masjid. Jadi dia itu berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena orang yang memang ingin masuk ke dalam masjid harus dalam keadaan suci. Wa qiraatul Quran, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Kenapa tidak diperbolehkan membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu suci, memegangnya aja tidak diperbolehkan, apalagi membacanya. Nah, cuman teman-teman bagi orang yang membaca Al-Quran, kalau misalnya membacanya itu dalam rangka dia hafal ya, nggak megang nggak apa, itu tidak diperbolehkan. Sedangkan bagi orang yang junub bagaimana? Dia diperbolehkan asalkan diniatkan untuk berzikir. Seperti misalnya dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di dalam ayat Al-Quran. Tapi apakah dia membaca Al-Quran? Nah, dia itu diniatkan untuk berzikir. Tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka diperbolehkan. Sedangkan bagi orang yang haid, itu para ulama sepakat diperbolehkan untuk diganti dari membaca Al-Quran tadi, diganti dengan tahlil atau tahmid dan juga berzikir, itu sholawat itu diperbolehkan. Jadi jangan sampai benar-benar kosong banget dari pembacaan Al-Quran itu. Nah, selanjutnya bagi wanita haid ataupun nifas itu dilarang as-shaum, berpuasa. Kenapa dilarang berpuasa? Karena puasa itu hanya untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan suci. Nah, kalau misalnya orang yang perempuan yang berpuasa, dia niat untuk berpuasa pada hari itu, maka itu malah mendapatkan dosa. Tapi kalau misalnya dia itu memang sengaja dari awal sampai akhir itu memang gak mau makan, nah itu beda. Kalau dia tidak niat maka tidak dosa. Nah, apakah ketika dia lagi puasa itu akan mengkodoknya? Iya. Kalau misalnya perempuan itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tapi dia diwajibkan untuk mengkodoknya, mengganti di hari yang lain.
Beda ketika dia lagi sholat. Sholat fardu itu tidak disuruh untuk mengkodoknya. Kenapa? Karena ya sholat itu tiap waktu sehari 5 kali. Kalau misalnya dia harus mengkodoknya, wah itu memberatkannya. Jadi tidak diwajibkan untuk, tidak disuruh untuk mengkodok sholat, tapi diwajibkan untuk mengkodok puasanya. Lalu yang selanjutnya, perempuan haid ataupun nifas itu tidak diperbolehkan tolak, yaitu diceraikan. Dia bercerai dengan suaminya. Kenapa? Karena itu sama aja bahwa laki-laki itu menganiayanya. Dia itu memperpanjang waktu masa iddahnya. Jadi masa torobusnya itu diperpanjang karena masa iddah itu tidak terhitung ketika dia dalam keadaan haid. Dan selanjutnya, wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu, dan juga berjalan di masjid in khafat talwisahu. Jadi bagi orang yang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan untuk berjalan-jalan di masjid gitu bolak-balik kalau misalnya dia itu takut bahwa dia akan mengotori masjid atau dia akan nembus ya bahasanya kalau perempuan itu. Jadi pastikan kalau misalnya memang mau ke masjid, ya pastikan bahwa kita dalam keadaan suci, atau kita haid boleh di masjid tapi kita di pelatarannya, jadi di depannya itu, bukan di dalam masjidnya. Dan yang terakhir, bagi orang yang haid dilarang wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Jadi dilarang bagi orang yang sedang haid itu untuk bercumbu rayu dengan suaminya di antara pusar dan juga lututnya. Mau itu langsung bersentuhan antara kulit dengan kulit ataupun ditutupi ada perantara dengan kain atau macamnya, itu tidak diperbolehkan kecuali dia di bagian anggota tubuh selain itu baru diperbolehkan. Nah teman-teman, demikian pembahasan kita pada kali ini. Waktu masa iddahnya, jadi masa torobusnya itu diperpanjang karena masa iddah itu tidak terhitung ketika dia dalam keadaan haid. Dan selanjutnya, wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu, dan juga berjalan di masjid in khafat talwisahu. Jadi bagi orang yang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan untuk berjalan-jalan di masjid gitu bolak-balik kalau misalnya dia itu takut bahwa dia akan mengotori masjid atau dia akan nembus ya bahasanya kalau perempuan itu. Jadi pastikan kalau misalnya memang mau ke masjid, ya pastikan bahwa kita dalam keadaan suci, atau kita haid boleh di masjid tapi kita di pelatarannya, jadi di depannya itu, bukan di dalam masjidnya. Dan yang terakhir, bagi orang yang haid dilarang wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Jadi dilarang bagi orang yang sedang haid itu untuk bercumbu rayu dengan suaminya di antara pusar dan juga lututnya. Mau itu langsung bersentuhan antara kulit dengan kulit ataupun ditutupi ada perantara dengan kain atau semacamnya, itu tidak diperbolehkan kecuali dia di bagian anggota tubuh selain itu baru diperbolehkan. Nah teman-teman, demikian pembahasan kita pada kali ini. Nah, bab selanjutnya kita akan membaca dan juga membahas terkait sebab-sebab tayamum. Baik, santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus untuk mengaji dan menjaga tradisi Islam Indonesia. Selalu istiqomah untuk mengaji melalui rumah kitab ini. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.